Hadirin sholat Jumat rahimakumullah. Tema Jumat kali ini ketika Allah merayu pendosa. Saudara hadirin yang berbahagia, teringat dengan kisah Wahsy, seorang yang pernah membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib pada perang Uhud. Tuannya yaitu Hindun dan juga beberapa orang kafir Quraisy yang lain menjanjikan kepada Wahsy, kalau Wahsy berhasil membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib dalam perang Uhud, dia akan dibebaskan dan teman-temannya. Singkat cerita, akhirnya terjadilah perang Uhud itu pada tanggal 7 Syawal tahun kedua Hijriah, setahun setelah perang Badar. Apa yang terjadi? Perang berkecamuk. Akhirnya Wahsy berhasil membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib, komandan yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW pada perang Uhud. Tinggal akhirnya Wahsy menagih janji pada tuannya itu Hindun dan juga kepada orang-orang kafir Quraisy yang lain. Tapi rupanya Wahsy dan teman-teman kecewa. Rupanya pembebasan dijanjikan oleh mereka boleh jadi, kalau menurut riwayat Ibnu Abbas dalam kitab Tafsir Nawawi, hanya Wahsy yang bebas tapi yang lain tidak. Inilah akhirnya Wahsy dan kawan-kawan kecewa berat. Singkat cerita, dia mendatangi Rasulullah SAW. Tapi ada yang menghalangi Wahsy dan kawan-kawan masuk Islam. Karena ada ayat dalam surah Al-Furqan ayat 68. Itu kalau kita tarik ke atas kan tentang sifat-sifat ibadur rahman, sifat-sifat hamba Allah Subhanahu wa taala. Di sana Allah sebutkan walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsal lati haramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa adzama. Ciri ibadur rahman adalah orang-orang yang tidak menyembah, orang-orang yang tidak menyembah Allah juga menyembah yang lain. Artinya Allah disekutukan. Dan orang-orang yang tidak membunuh manusia tanpa hak. Dan juga orang-orang tidak melakukan tindakan amoral, tidak berzina. Siapa yang melakukan itu, maka dia akan mendapati dosa. Ini yang menghalangi Wahsy dan teman-temannya. Apa kata Wahsy? Qad takabna ma fi hadhil ayah. Qad takabna kullama fi hadhil ayah. Semua yang ada di ayat ini saya pernah lakukan, kami pernah lakukan. Akhirnya minderlah Wahsy ini. Gak jadi dia masuk Islam. Lalu turun lagi ayat Al-Quran yang merayu Wahsy. Allah nyatakan dalam surah Al-Furqan ayat 70. Dan Allah nyatakan ila man taba wa amana wa amila sholihan fa ulaika yubadilullahu sayiatim hasanat. Kecuali orang yang taubat dan dia menyatakan beriman, kemudian dia beramal soleh, maka mereka inilah yang Allah akan ganti kejahatannya dengan kebaikan. Lagi-lagi Wahsy menyatakan hadza syartun syadid. Wah, ini syarat yang cukup berat. Kita disuruh taubat, suruh beriman, suruh beramal soleh. Berat, nggak sanggup. Nah, kemudian masih Allah rayu. Turun lagi ayat berikut yang berbunyi innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha.
Allah tidak akan mengampuni apabila dia disekutukan, alias dosa syirik itu Allah nggak ampuni. Tapi Allah akan mengampuni dosa selain itu. Lima yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Lagi-lagi Wasi menyatakan, faqalu nakhafu ala nakuna min ali masyiatih. Kita khawatir kita bukan termasuk orang yang Allah kehendaki. Memang Allah mengampuni dosa selain syirik, tapi barangkali kita bukan termasuk orang yang Allah kehendaki kali. Udah berat. Lalu kemudian turun ayat yang keempat buat Wasi dan kawan-kawan, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnutu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, berbuat sesukanya, maksiat gak pernah berhenti dia. La taqnutu min rahmatillah, jangan frustasi, jangan putus asa dari rahmat Allah. Nah, inilah yang membuat akhirnya Wahsy terdorong untuk menyatakan keislamannya dengan sahabat-sahabatnya di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan luar biasa. Makanya Mu'adz bin Jabal juga pernah dihimbau oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Mu'adz ittaqillah, wahai Mu'adz ittaqillah haitsuma kunta, di mana saja kau berada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atbi sayatal hasanata tamuha, iringi perbuatan jelekmu dulu dengan perbuatan baikmu sekarang. Insya Allah perbuatan baikmu sekarang akan menghapus perbuatan jahatmu yang dulu. Jadi sederhana aja sebenarnya buat orang Islam. Dosa segede apapun, kalau kita masih mau taubat, masih mau istighfar, Allah maha luas ampunannya. Saudara hadirin, kecuali kalau ruh kita sudah sampai di tenggorokan. Tuqbalu taubatul abdi malam yughargir. Diterima taubat seorang hamba selama ruhnya belum sampai ke tenggorokan. Kalau ruh sudah sampai di tenggorokan, nggak ada lagi. Makanya mahal umur itu. Sampai pernah diciptakan dalam Al-Quran, ada orang semasa hidup nggak sempat berbuat baik. Kalau dia orang kaya, lupa sama anak yatim, lupa sama para janda, lupa sama dua afa. Kekayaannya buat diri dan keluarganya doang. Kalau dia sehat, lupa dengan arkanul Islam, nggak mau sholat, nggak mau puasa, dan sebagainya. Itu begitu ruhnya dicabut, menjelang ruhnya dicabut, dibicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bicara minta supaya ruhnya dikembalikan. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asadaq wa aqum minal sholihin. Ya Allah, tunda ajalku sebentar saja. Emang kenapa kalau ditunda? Fa asadaq wa aqum minal sholihin. Saya akan sedekah, saya akan menjadi orang yang soleh. Enggak bisa. Mumpung Allah masih kasih kita nyawa, masih kasih ruh, ayo jangan kemudian kita sia-siakan umur kita dalam berbuat baik. Saudara hadirin, ada tradisi di tengah Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu tradisi malam nisfu Sya'ban. Itu kesempatan baik. Nah, banyak beberapa riwayat hadis menyatakan tentang kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Kemudian ada sebuah hadis. Ini riwayat dari Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man qara'a surat Yasin ibtigha'a wajhillah ghufira lahu." Siapa orang yang membaca surah Yasin ikhlas karena Allah, maka dosanya akan diampuni. Setidaknya itu dalil. Ada lagi hadis marfu yang luar biasa dan ini diamalkan oleh ulama-ulama kaliber dunia. Yasin 5 quri'alahu. Yasin tergantung bagaimana niatnya. Maka dari sini kemudian oleh ulama dikemas, dipadukan keutamaan surah Yasin dengan keutamaan malam nisfu Sya'ban.
Lalu apa ulama mengemasnya? Udahlah, kita nggak usah banyak mencari model niat. Ulama sudah ajarkan yang pertama, ulama menyatakan minta supaya kita dipanjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan panjang doang tapi maksiat kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, kita minta supaya Allah berikan rezeki kita yang berkah, yang halal. Yang ketiga, kita minta pada Allah supaya kalaupun nanti kita wafat, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Saudara hadirin, kalau kita teliti, nggak ada yang lebih hebat dari tiga ini. Umpama ada orang umur panjang, rizkinya seret, nggak enak. Ada rizkinya makmur, umurnya panjang, tapi mati dalam keadaan husnul khatimah juga nggak bagus. Nah inilah, jangan dibilang nggak ada dalil. Orang-orang yang sebelah kita kadang-kadang kurang kreatif. Kadang-kadang dalil ada tapi nggak mampu beristidlal namanya. Dalilnya ada tapi nggak mampu ngorek dalil. Semua dilihat dari teks hadis. Padahal konteksnya banyak. Kalau hanya kita memahami teks hadis, nggak akan bisa kita berbuat banyak. Saudara hadirin, jadi jangan dibilang nggak ada dalilnya itu. Ya tradisi ini terus kita lestarikan, bahkan kesempatan baik untuk kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sa'ban tadi yang kita baca surah Yasin. Yasin lima quri'alahu. Yasin tergantung bagaimana kita niatnya. Itu hadis hasan. Makanya nyari sahih. Yang nggak boleh kalau kita menggunakan hadis dhaif atau maudhu. Saudara hadirin, emang apalagi yang kita memperbuat kalau bukan kita di sisa umur kita ini dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan pada waktunya ayo kita ramaikan di mushola, di majelis taklim, di masjid. Jangan cuek, jangan merasa amal kita sudah banyak. Ini kesempatan hebat di malam nisfu Sa'ban. Bahkan ada riwayat mengatakan pada malam nisfu Sa'ban itu amal kita disetor kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setoran tahunan namanya. Amin ya rabbal alamin.